Oke, berarti balik lagi ya Pak Eri ya, tujuannya itu apa? Kalau misalnya tujuan untuk kayak tadi untuk pendidikan anak atau untuk wedding atau untuk apapun itu yang tujuannya itu maksudnya income itu untuk masa depan, untuk jangka panjang yang lebih baik ya. Tadi balik lagi mau profil reksadana itu balik lagi mau investasi reksadana saham atau segala macam bisa menjadi pilihan utamanya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya mau jangka pendek, mau yang setahun di bawah setahun itu bisa reksadana pasar uang, benar Pak ya? Iya, betul banget. Oke, aku mau ngasih tahu lagi nih untuk sobat PIF semuanya. Boleh banget untuk tanya-tanya, mau tanya apapun, jangan malu-malu di sini. Kapan lagi bisa dijawab loh oleh expertnya, bisa dibilang gitu. Nanti sama Pak Eri bakal dijawab langsung. Nanti juga mau discuss apapun, yang pasti tentang reksadana ya. Boleh di kolom komentar, sorry di kolom Q&A di bawah. Nanti akan ada pertanyaan menarik, akan saya baca dan akan dijawab oleh Pak Erinya langsung dan mendapatkan merchandise menarik loh. Jadi langsung ya, langsung tulis di kolom Q&A-nya. Oke, balik lagi nih Pak. Berapa lama sih frekuensi perubahan harga aset reksadana sebenarnya Pak? Sorry Zaki, NAB ya Ya. maksudnya? Iya. Oke. NAB reksadana keluarnya sehari sekali. Mhm. Jadi kalau misalkan kita invest, jadi kalau misalkan kita kita investasi secara langsung di obligasi atau di saham, itu kan harganya bergerak terus ya setiap menit Iya. dan setiap detiknya. Kalau reksadana itu keluar harganya sekali. Jadi buat kita yang apa bukan investor full time itu cocok banget. Jadi kan nggak harus liatin setiap menit, setiap detik Mhm. ya. Kita tetap harus kuliah, kita tetap harus belajar, kita harus tetap kerjain kerjaan kita gitu ya. Bahkan Zaki, saya yang kerjanya di reksadana aja nggak bisa ngeliatin pasar setiap saat kan, harus Iya. IG live, harus ketemu klien gitu kan, harus kerjain yang lain gitu ya. Jadi dengan sehari sekali harganya keluar tuh menurut saya juga membantu kita juga. Jadi kita nggak terpaksa harus melototin layar juga seharian gitu kan, biar orang lain aja yang melototin layar seharian. Jadi mau siangnya naik, mau siangnya turun, pokoknya nanti closing akhir hari, nah harga itu yang kita pakai untuk pembentukan harga investasi kita, harga NAB kita. Jadi by default kita diajak untuk lebih santai juga, nggak lebih tegang gitu. Oke. Tapi Pak, mungkin masih banyak yang Hmm. pemula-pemula nih asing. Apa sih sebenarnya NAB itu singkatan apa sih Pak? Boleh dijelaskan gitu Pak? Jadi NAB itu adalah harga investasi kita, nilai aktiva bersih ya. Jadi kalau bahasa legalnya nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Jadi kalau kita investasi reksadana, nanti kita seperti membeli sebuah unit gitu ya, sebuah benda Mhm. disebut setiap unit gitu. Nah, setiap unitnya itu ada harga. Nah, itu yang menjadi nilai dari investasi kita. Mhm. Misalkan kita berinvestasi di Batavia Dana Kas Maksima, harga NAB per unitnya hari ini misalkan 1.300 bulat ya, 1.300 bulat. Nah, besok mengalami kenaikan 1.305 perak gitu ya. Jadi investasi kita mengalami kenaikan harga sebesar 5 perak, 5 rupiah per unitnya. Mhm. Kalau kita belinya 1 juta unit, berarti ada kenaikan 5 juta rupiah. Kalau kita belinya 1.000 unit, berarti ada kenaikan 5.000 rupiah. Nah, jadi nilai investasi kita dilihat dari harga per unitnya dikali dengan unit yang kita miliki. Nah, semakin semakin lama kita berinvestasi, harusnya pertumbuhan harga unit kita itu akan lebih baik. Tapi tentunya namanya investasi nih, teman-teman. Artinya kita membuka diri, mengekspos diri kita Mhm. kepada kondisi ekonomi yang sesungguhnya, kondisi ekonomi real. Kalau sentimennya lagi bagus, harga bisa cepat naiknya. Kalau sentimen lagi kurang bagus, harga juga bisa turun ke bawah. Ya. Jadi kita harus memahami karakteristik dari produk investasi. Karena ini berbeda dengan produk tabungan yang prinsipnya itu menyimpan, menitip. Ya, jadi kita tuh titip, bukannya untuk dikelola. Tapi kalau kita investasikan, uang itu bukan dititip, uang Mhm. itu disuruh untuk dikelola, ya, untuk mencari hasil yang lebih optimal. Kurang lebih seperti itu. Benar-benar setuju sih Pak. Uang itu dikelola gitu ya. Dimaksimalkan lebih baik lagi gitu loh.
Mm-mm. Wow, benar-benar sih. Tapi Pak, banyak nih yang masih ragu atau rancu. Sebenarnya apa sih manfaat yang didapatkan kalau seseorang itu berinvestasi di reksadana? Ya, jadi sebenarnya semua investasi baik-baik saja ya. Selama itu legal, selama itu bukan penipuan, ya saya rasa semua investasi baik. Yang membedakan satu investasi dengan investasi yang lain itu adalah tingkat risikonya. Nah, tingkat risiko ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Bahkan sebenarnya kalau kita mau perluas lagi, ada yang super tinggi, ada yang tinggi aja gitu, lumayan tinggi gitu kan. Jadi spektrumnya tuh luas gitu. Jadi kenapa kita misalkan yang paling sering dibandingin misalkan antara reksadana dan tabungan misalkan gitu ya. Iya, Ya, kalau di tabungan namanya aja cuma titip ya, kalau titip pasti bunganya nggak mungkin tinggi-tinggi amat. benar. Terus kita kan maunya setiap kali kartu ATM masuk ke mesin duit harus keluar, jadi harus liquid. Jadi udah pasti nggak mungkin returnnya optimal. Nah kalau di reksadana itu diinvestasikan di pasar modal, ya, obligasi, kuponnya pasti lebih tinggi dari bunga bank. Lalu ada saham, ya saham itu kan perusahaan, cita-citanya perusahaan itu kan cari profit. Jadi kan ya nggak mungkin dong dia bercita-cita, oh saya mendirikan perusahaan ini untuk rugi gitu ya. Jadi sudah pasti secara prinsip investasi di saham memiliki potensi yang lebih optimal gitu ya. Tapi di pasar modal ini juga memiliki resiko ya, karena uang ini ditanamkan bukan disimpan, artinya bisa terjadi koreksi harga ya, atau penurunan harga dalam jangka pendek. Misalkan ada berita buruk di perekonomian, lalu orang berbondong-bondong memilih untuk pegang cash daripada pegang surat berharga. Nah, teman-teman kebayang dong, kalau orang pada pengen jual semua, kira-kira harga asetnya akan turun atau naik misalkan. Harga asetnya akan turun gitu ya, karena nggak ada yang mau beli. Jadi orang-orang yang BU terpaksa menjual dengan harga lebih murah supaya bisa dapat likuiditas. Nah, itulah asal muasalnya pasar saham itu bisa naik dan turun. Nah, kalau dibandingkan lagi reksadana sama investasi secara langsung, plus minusnya apa? Nah, ya ini tergantung lagi balik ke teman-teman. Kalau mau investasi secara langsung, nomor satu harus punya akses informasi. Kalau cuma broadcast-broadcastan WA itu udah nggak tahu mata ke 1.000 atau mata ke 10.000. Jadi itu belum tentu informasi berkualitas, belum tentu informasi cepat. Bisa jadi itu informasi 3 hari yang lalu, kebetulan aja kita baru dapat broadcastnya. Jadi satu, akses informasinya. Kedua, sedikit banyak ada ilmunya. Sedikit banyak ada ilmunya. Jadi bukan cuma feeling-feelingan gitu ya. Bukan cuma tebak-tebakan titiknya naik atau titiknya turun. Nggak seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir, nomor 3, waktu. Ya. Waktu. Apakah kita seorang investor full time? Kalau kita seorang investor full time, makan 3 kali sehari, bensin, listrik, pulsa, itu sudah tidak perlu mikir. Jadi kita memang kerjanya itu duduk di hadapan layar, ya it's okay. Karena dikit-dikit, pelan-pelan pasti belajar juga gitu kan. Ya it's okay gitu. Tapi kalau misalkan kita masih nyambil ini, nyambil itu, malah jadi nggak benar. Kerja di kantor tapi liatin handphone terus. Nanti kerjanya nggak benar, diomelin sama bos, gaji juga nggak naik, investasinya juga nggak fokus, jadinya nggak ideal. Jadi disesuaikan kembali kepada kondisi kita masing-masing gitu ya. Bukan berarti nggak boleh invest langsung loh. Tapi kalau invest langsung sedikit banyak memang harus ada beberapa hal tadi tuh Zaki yang harus dipenuhin ya, akses informasi, lalu ada sedikit pengetahuan lah, nggak boleh sama sekali cuman kira-kira gitu. Yang terakhir ya waktu yang cukup ya, waktu yang cukup. Nah ini juga beda-beda sih. Kalau misalkan kita belinya perusahaan-perusahaan besar, terus sifatnya buy and hold, ya memang itu sebulan sekali dilihat atau seminggu sekali dilihat, setengah jam, 1 jam tuh udah cukup gitu ya. Lagi makan siang, lihat-lihat gitu kan aman gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang aktif gitu ya, ala-ala ala-ala di film-film gitu ya, nggak bisa lah. Kalau sambil kerja, sambil kuliah, yang ada berantakan dua-duanya. Investasinya nggak optimal, kuliahnya berantakan, kerjaannya juga nanti jadi nggak fokus gitu ya. Kerjaan di kantor nggak pernah kelar karena ngeliatin handphone terus. Harga sahamnya atau harga obligasinya gimana gitu. Nggak ideal lah menurut saya. Oke, berarti balik lagi Pak ya, gimana kondisi masing-masing orang tersebut sama tingkat resikonya itu tadi kayak gimana, gitu ya Pak ya, garis besarnya. Tapi Pak,
apakah return yang didapatkan dari reksadana ini cenderung stabil atau kayak gimana ya, Pak? Nah, kalau return itu mengikuti resiko, Zaki. Mhm. Jadi tidak ada return, salah, tidak ada risiko yang mengkhianati return atau tidak ada Oke. return yang mengkhianati risiko. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya tuh return sama risiko itu pasti selaras. Iya. Jadi kalau ada suatu aset yang bisa returnnya segini, maka risikonya kemungkinan besar juga bisa segini. Nggak harus, risiko itu kan bisa iya bisa enggak gitu ya. Tapi Iya. potensi resikonya akan sama tingginya. Mhm. Kalau kita nggak mau resiko yang segini, kita cuma mau resiko yang segini aja. Ya returnnya juga pasti ya deket-deket sini, nggak mungkin di sini. Ya, itu hukum alam di investasi. Ya sama kayak gravitasi ya, Zaki ya, barang dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Jadi Bener. maksudnya di dalam dunia investasi yang risikonya rendah pasti hasilnya biasa saja. Yang mau return tinggi, resikonya pasti tinggi. Itu hukum alam yang nggak bisa dibalik. Kalau sampai kita ketemu produk yang misalkan risikonya rendah tapi returnnya tinggi, kemungkinan besar dibohongin. Kemungkinan besar dibohongin. Terus kalau misalkan produk yang resikonya tinggi, returnnya rendah, ya saya nggak usah ngomong lah, pasti nggak ada yang mau beli gitu kan. Jadi itu lebih gampang, itu lebih gampang. Jadi kalau teman-teman pengen reksadana dong, tapi saya nggak mau yang serem-serem, Mhm. ada reksadana pasar uang, Iya. reksadana pendapatan tetap, ya, reksadana obligasi. Itu investasinya di deposito sama obligasi. Jadi volatility-nya itu nggak terlalu signifikan. Oh, saya adrenalin junkies, saya maunya yang roller coaster. Silakan, ada reksadana saham. Isinya minimal 80% saham. Ya, saham ada perbankan, ada otomotif, ada kesehatan, ada pertambangan, ada consumer, ada macam-macam. Nah, nanti kita di tempat kantor kami di Batavia, kita yang pilihin nih, bankingnya berapa persen, consumernya berapa persen, gitu ya. Terus healthcare-nya berapa persen, teknologi berapa persen. Oh, teknologi lagi asik, kita banyakin. Oh, teknologi lagi nggak asik, kita kurangin. Jadi, titip kelola lah ke tempat kita. Nah, jadi tinggal teman-teman yang tentuin gitu ya. Kalau misalkan dibilang, oh reksadana resikonya tinggi ya, mungkin benar kalau reksadana saham. Oh, reksadana cukup stabil kok. Mungkin benar juga kalau reksadana pasar uang. Jadi tergantung pilihan teman-teman. Jadi bukan produknya yang salah, tapi preferensi kita apa, tujuan kita apa. Nah, kita pilih produk yang sesuai dengan tujuan dan preferensi kita. Oke, berarti balik lagi mau investasinya gimana? Kalau mau pasar uang ya relatif minim nih resikonya. Tapi kalau misalnya mau agresif ya saham jadi pilihannya reksadana saham ya Pak ya. Mm-mm. Oke, tapi kan setiap semua orang tuh pasti semua apapun pasti ada kekurangan dan kelebihannya nih Pak. Kalau reksadana apa sih kekurangan dan kelebihannya sendiri nih? Ya, jadi kalau kelebihan kan kayaknya dari tadi udah kita bahas ya. Bahas. Mungkin saya nyebutin, saya coba bandingin ya kekurangannya apa gitu ya kira-kira. Nah, tergantung nih teman-teman sekalian, perbandingan terhadap apa. Kalau dibandingkan dengan terhadap deposito misalkan, Mhm. ya pasti keunggulan deposito adalah stabil dan aman, dijamin LPS. Reksadana enggak, soalnya kan kita investasi gitu ya. Mhm. Jadi itu saya rasa mungkin hal pertama yang kita harus aware gitu ya. Mhm. Terus, tapi tadi kita udah bahas dibandingin deposito, ya potensi imbal hasilnya di reksadana pasti lebih tinggi. Potensinya ya, teman-teman ya. Tadi kan kita udah bahas resikonya, sekarang kita bahas potensinya. Pasti potensinya lebih tinggi. Terus kalau kita bandingkan dengan investasi secara langsung gitu ya, pilih-pilih saham sendiri atau pilih-pilih obligasi sendiri gitu ya. Mhm. Secara potensi, pilih-pilih saham sendiri bisa jadi lebih tinggi sih daripada reksadana. Karena reksadana itu disebar. Kita ada prinsip diversifikasi, Zaki, di dalamnya. Iya. Jadi kita tidak menumpuk resiko, tidak menumpuk investasi di satu dua nama saja. Mhm. Investasi kita itu kita sebar di minimal sesuai peraturan di 10 nama. Kalau syariah minimal di 5 nama. Pada kenyataannya itu lebih dari 10, lebih dari 20, lebih dari 30. Jadi kita benar-benar sebar supaya mendapatkan pergerakan pasar yang lebih halus dibandingkan terkonsentrasi di satu dua saham. Tapi bagi adrenalin yang junkies yang super agresif gitu ya, mungkin menjadi kelihatan ini mah terlalu biasa-biasa saja. Mhm. Saya main satu dua saham tuh returnnya reksadana setahun saya bisa dapatkan dalam waktu seminggu misalkan. Bisa Mhm. saja.
Nah, itu mungkin itu kelebihannya lah berinvestasi secara langsung. Tapi kita juga harus balik lagi, kekurangannya apa? Kekurangannya kita harus memiliki pengetahuan dan informasinya Mhm. untuk bisa mendapatkan, dan waktu ya, Mhm. untuk bisa mendapatkan that kind of return. Karena kalau saya tanya, ya lebih banyak yang rugi daripada yang untung kok gitu ya di investasi secara langsung. Ya hari ini untung, besok belum tentu untung gitu Ya. kan. Karena kan lanjut lanjut terus gitu ya. Saya nggak bilang trading itu lebih jelek, enggak, tapi hari ini untung, besok belum tentu untung gitu ya. Di reksadana juga sama, hari ini untung, besok belum tentu untung. Tapi karena resikonya disebar, jadi pergerakannya lebih halus. Nah, tapi buat orang yang, oh saya mumpuni kok, saya punya gelar CFA, saya kuliahnya analisis saham, oh ya silakan, nggak apa-apa. Kan yang penting sesuai dengan kemampuan, sesuai Benar. dengan kapasitas dan kapabilitas. Ya, kalau misalkan saya cuma hanya membandingkan, oh iya benar, kalau stock picking kita tepat, main saham langsung akan lebih tinggi Mhm. potensinya, tidak salah. Tapi ya harus punya ilmu, harus punya informasi, harus punya waktu. Kalau enggak, reksadana lebih unggul. Mhm. Walaupun returnnya lebih biasa-biasa saja, tapi potensi risikonya pun jadi lebih biasa-biasa saja. Gitu. Tidak se Oh. ekstrim kalau kita tumpukin langsung di satu dua saham tertentu. Itu pasti kalau lagi terjun, kalau lagi terbang seru, ya lagi terjun juga seru lah, kurang lebih begitu.